Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ya Yahya, ya Yahya. Anak siapa tuh Yahya? Anak bapaknya. Barangan. Yahya anaknya Zakaria. Yahya adalah seorang nabi, putra juga dari seorang nabi, namanya Nabi Allah Zakaria. Ini surahnya ibu-ibu nih, terutama kalau yang lagi pada hamil kan. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. Qala kadhalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya fakharaja ala qawmihi minal mihrabi fa'awha ilayhim an sabbihu bukratan. Baru terusan yang tadi tuh, ya Yahya. Pengen gak punya anak kayak Yahya? Dari tadi saya ngaji sama Kiai Sodri di atas, saya renungin kenapa ada yang begini anaknya begitu, kenapa bapaknya ada yang begitu anaknya begini. Enggak semua orang alim anaknya alim.
Nggak semua orang tua yang nggak alim anaknya pasti nggak alim, belum tentu. Terus gitu ngomong dari sana sini. Itu saya sambungin kebetulan tadi imam masjid, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, pas subuh baca surat Maryam lagi. Sekalian ini saya ngaji buat saya. Yahya, ibu bapak yang dirahmati Allah, terutama ibu-ibu yang hari ini benar-benar luar biasa, pagi-pagi udah pada datang. Kerudungnya udah kayak selendang mayang, ada yang coklat, merah, kuning. Tinggal pakai gula doang udah. Ya masya Allah, santan udah. Bawa pulang udah. Hah? Coba lihat Yahya, sebelum lahir udah distempel sama Allah. Hah? Sebelum lahir udah distempel gimana coba? Belum lulus udah doktor. Kira-kira begitu. Belum kuliah udah jadi dokter. Belum kuliah udah jadi pengacara. Belum kuliah udah jadi arsitek. Kira-kira begitu nih. Sekarang banyak bu orang yang begini, belum bayar mobil udah datang. Loh, saya sama Kiai Sodri begitu modelnya. Kita belum bayar, mobil udah datang. Kita belum daftar haji, nama udah di sono. Ibu bapak ini nggak bercanda, ibu-ibu ini nggak bercanda. Kita belum buka warung, barang udah nggak ada. Kenapa? Emang belum belanja? Iya bener aja. Orang kalau buka warung laku wajar, namanya juga buka warung. Tapi di dunia ini ada orang belum buka warung, nggak sempet dia buka warung karena orang ngeburu barang-barangnya langsung di rumahnya. Banyak. Yahya, kita belajar hari ini menjadi Zakaria. Kenapa Yahya begitu? Belum lahir udah distempel. Apa stempelnya? Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Nomor 1, dari awal udah distempel nabi. Oh itu kan anak nabi, lah mestinya kita begitu juga. Asal jangan bercanda, pas ke atasnya mesti cakep. Kalau ke atasnya maling, gawat nih. Belum lahir anak maling. Nah itu. Ya kitanya mesti jago, kalau enggak ya lah anak pelacur, lah anak koruptor, lah anak orang tukang ngemis, lah mana anak copet. Ya nggak boleh, kitanya mesti benar, kita mesti berobat. Alhamdulillah, siapapun kita hari ini, apapun kita tuduhan orang, kalau emang itu benar kita boleh bertobat, sehingga kemudian anak kita entar berubah gitu. Ini cakep nih teorinya Yahya. Jadi saya menyebut Yahya teori atau Yahya prinsip, atau saya menyebut kalau lagi ngajar di TV berseri gitu, spirit of Yahya. Banyak orang pengen anaknya jadi hebat, tapi dia tidak berusaha menjadi hebat. Nomor 1, wa atainahul hukma sabiyya. Dikasih kebijaksanaan dari mulai kecil. Ngaji dari mana coba Yahya? Ngaji dari mana? Belum ngaji. Masih sobi. Masih anak-anak. Terus nomor 2, wa hananam min ladunna. Orangnya hanana. Orangnya hanana, kata Allah, aku sudah menganugerahkan, kami sudah menganugerahkan dari lahir orangnya hanan. Orangnya senang berkasih sayang, orangnya lembut, orangnya baik, orangnya nggak suka menyakiti orang. Dari lahir nggak senang ribut, nggak senang keributan. Ada bu anak-anak yang emang senengnya bikin ribut, bikin onar, orang lagi diam-diam disengkat. Nggak jadi Yahya dia. Tapi kalau Yahya, wa hananam min ladunna. Kemudian apa? Wa zakatahu. Nomor 2, wa zakatan. Apa wa zakatan? Suci, bersih. Wa kana taqiyya. Dan dari sebelum lahir udah dicap sama Allah. Jadi siapa? Jadi orang yang bertakwa. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran
Udah dicetak sama Allah, dicetak. Jadi adonannya udah dibikinin sama Allah. Pokoknya nih Yahya ame orang tua top, birrul walidainnya baik, sampai dipuji sama Allah. Ya wajar juga Allah muji ciptaannya sendiri, Allah muji bikinannya sendiri, tapi Allah nyiptain dan bikin tetap ada sabab. Sababnya bagaimana? Tadi tuh selembar ayat udah saya bacain. Bagaimana coba ibadahnya Zakaria kayak begitu, pagi siang sore malam dia beribadah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah bosen, aku nggak pernah letih, aku nggak pernah malas, aku nggak pernah kecewa, nggak pernah hilang moodnya, nggak pernah hilang kemudian kepengennya, nggak pernah hilang gairahnya, selalu semangat, selalu yakin, selalu percaya. Terus kita lihat kita, ntar setempo-tempo ngaji sejuk, setempo-tempo enggak. Jadi kita nih Bu, dulu di mana itu, negara mana itu, ada anak yang baru lahir, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Itu suara Quran kayak masuk kepada dia. Umur 5 tahun, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Sudah selesai hafal 30 juz dalam keadaan lebih daripada komputer. Begitu dicek punya dicek, istrinya dulu, si suami ini ibunya si anak, ketika mau menjelang menikah dia bilang sama si suami, saya pengen jadi Maryam. Boleh nggak saya di kamar aja? Boleh nggak saya ibadah terus? Selain saya menjadi istri kamu, tapi jangan ganggu ketika aku sholat malam, ketika aku ngapal Quran, ketika aku murojaah. Nah cetakan ibu yang kayak gitu jadi Yahya anaknya. Sekarang kerjaan kita apa? Ngomongin orang. Ayo, di sini mah nggak ada. Kan ngomongin setan sini mah ya. Kita bukan ngomongin orang nih, ngomongin setan gitu. Iya bener dah, nggak pernah ngomongin orang. Jadi bagaimana cerita cetakan anak kita gimana? Kita ngedengerin aib orang. Kalau sehari aja nggak bawa berita, gatel. Sehari nggak dapat berita, nyari-nyari, browsing coba. Nenek-nenek hari gini nge-browsing. Ini ada berita apa ini? Oh, Ashraf meninggal. Ngapa dia meninggal nih? Begini, bukannya doain, malah nyari ceritanya. Doain dong. Kerjaan kita nyela orang. Bibir merahnya belum lunas itu lipstiknya. Ada aja komennya gitu. Bagaimana anak kita mau cakep? Lihat Yahya cakep bener dari atas tuh. Bahkan menjelang kemudian hamilnya tuh istri dari Nabiullah Zakaria, fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan. Dia kunci pintu bareng umatnya semua, bertasbih 3 hari 3 malam, salah layalin sawiyah. Nggak bisa ngomong sama orang kecuali sama Allah Jalla Jalaluh. Pas lahir langsung distempel. Itu yang saya bilang, belum kuliah dokter udah jadi dokter, belum kuliah insinyur udah jadi insinyur, belum kuliah arsitek udah jadi arsitek, belum melakukan perbuatan terpuji udah terpuji. Banyak yang begitu. Emang mati-mati anak kecil disebut Gus, anak kecil disebut Ustadz Cilik, emang gara-gara dia? Orang belum ada manfaatnya kok, bahkan belum ada ilmunya. Tapi kenapa jamaah pada cium tangan sama anaknya? Ya karena bapaknya kiai besar, Gus gede, jadi anaknya turut disebut Gus. Ustadz Cilik begitu orang manggil saya zaman dulu. Lah saya ceramah belum, masih ngompol. Saya sampai SMP masih ngompol, udah dicapungin apa segala macam. Zaman dulu saya sampai kesel Bu. Dulu saya nginep di rumah orang, saya khawatir banget, Allah, takut ngompol. Saya ikat pakai plastik. Demi Allah kejadian ini. Emang dasar anak kecil gak namanya anak kecil. Bangun pagi bengkak, lah orang kita ikat. Saya pernah nginep di Bandung lagi. Masya Allah, la haula wa quwwata illa billahil aliyil azim. Mana rame-rame 12 orang. Kita pakai cerita ngompol. Setengah 2 gue bangun. Kata orang apa? Kata tuan rumah, beda emang cucu kiai mah. Setengah 2 udah bangun. Ih, gue bangun bukan tahajud, gue ngompol. Saya menikmati disebut Ustadz Cilik. Kenapa?
Karena perilaku, ibadah, zikir, baca Quran, puasa dari orang-orang tua. Saya keterima jadi Yahya, padahal Yahya belum mengerjakan apa-apa. Yang mengerjakan adalah Zakaria. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Dari kecil udah dimintain pandangan, dari kecil udah dimintain pendapat, dari kecil udah dibawa masalah-masalah kepada Yahya, dan Yahya yang menyelesaikan. Kenapa? Wa atainahul hukma sabiyya, distempel sama Allah, Yahya engkau hakim. Hebat kan? Ya kalau ibu punya masalah datang ke tetua kampung, wajar orang tetua kampung. Datang ke lurah, ya dia lurah. Datang ke camat, ya dia camat. Ini datang ke bocah. Kalau kita lanjutin nih, ayat yang berikutnya apa? Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Lihat ya, ini boleh diciriin nih. Ini Yahya dari awal lahir 0 sampai lahir selamat. Sedangkan ada anak-anak, maaf, pemuka-pemuka agama dengan izin Allah yang anaknya begini, ada masa-masa kenapa? Bapaknya zaman-zaman itu begitu juga. Ya, kira-kira begitu. Ini enggak ngeliat yang belakang, ini enggak. Bukan ngeliat yang belakang. Yang belakang melempem. Kayak Yahya. Yahya kan sebutannya apa? Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dari mulai Yahya lahir, Yahya gede, sampai Yahya berbangkit, nggak ada cerita bandel. Bisa begitu kenapa? Karena Zakaria seperti itu. Konsisten, bang. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi. Belum terlambat. Belum terlambat, nggak ada terlambatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak keburu di anak kita, jatuh ke cucu kita. Amin. Mudah-mudahan keburu. Nggak ada yang nggak keburu. Tetap. Berapa banyak ulama-ulama lahir bukan dari lahir, tapi dari pertengahan. Dia bertobat dari perampokan, dia bertobat dari pembunuhan, dia bertobat dari pencurian, dia bertobat dari perzinahan, dia bertobat dari ini, dari itu, dosa dan maksiat. Kemudian banyak kemudian menjadi ulama dan mewarisi kitab-kitab gede yang hari ini masih kita pelajari. Jangan khawatir. Hak itu diberikan sama Allah. Qad aflaha man tazakka dan zakaha dan seterusnya. Kita terusin, kita lanjut. Nanti naik lagi ada Isa prinsip. Tadi Yahya kan? Yahya kan? Kalau anak ibu pengen jadi Yahya, ya ibunya mesti jadi Zakaria. Mesti jadi istrinya Zakaria. Konsistensi tiap Senin Kamis atau Daud. Nggak ada malam-malam kecuali dia bangun malam. Zaman dulu nenek saya dengan izin Allah, alhamdulillah pernah manggil saya. Dipanggil. Ya Mi, cariin Umi obat yang nggak bisa bikin Umi tidur. Coba orang-orang pengen obat tidur, ya. Tapi Umi saya pengen obat yang bisa bikin Umi nggak bisa tidur. Saya bilang, kok bisa Mi nyari obat yang bikin Umi nggak bisa tidur? Iya, sebel. Masa sholat malam jam 3 mulu? Coba, jam 3 disebutnya jam 3 mulu. Kenapa? Karena emang 1:30 udah standby. Saya ketika pulang membawa buku 2 biji. Wisata Hati 2 biji saya pulang. Setelah mengembara hilang dari peredaran. Ditemuin sama orang rumah di penjara. Di penjara saya ngapal Quran. Terus saya pamit sama orang rumah. Nggak mau pulang dulu dah. Pokoknya sampai jadi orang, ntar aja. Saya kelalang keliling, dianggap cukup sama saya dengan izin Allah. Ya otak emang nih pengen jadi wali songo aja bawaannya. Pengen jadi Sunan Kalijaga, pulang-pulang udah jadi sunan gitu. Lah saya pulang nih, bawa sesuatu yang menurut hitungan anak-anak biasa, ini luar biasa. Satu, saya DO tapi punya izin mendirikan perguruan tinggi. Menurut saya cukuplah buat saya pulang. Ada muka untuk saya pulang bahwa saya alhamdulillah dalam tanda petik sudah berhasil. Nih saya bikin perguruan tinggi. Memang saya tidak lulus tapi saya bikin perguruan tinggi. Yang kedua,
saya bawa laptop isinya 23 calon buku dengan 2 buku yang saat itu sudah terbit. 2001 2 buku. Nih si anak blow on nih pulang ke rumah, pengen begini nih, pengen nih gitu, anak muda nih, alhamdulillah nggak ngecewain, begitu. Pulang saya, assalamualaikum, gitu. Ada ayah saya, almarhum, pakai kacamata, baca koran, assalamualaikum, salam. Dan yang gini, An, pulang gitu. Terus saya bersimpuh, saya cium tangan, saya bilang, ya, ini surat izin perguruan tinggi, ini buku 2, dan di laptop masih ada 23 buku. Ayah saya nggak bilang saya jago, ayah saya nggak bilang saya jago, ayah saya nggak bilang saya hebat, ayah saya nggak nanya bagaimana ceritanya, ayah saya cuma ngomong begini, kamu tahu kamu bisa begini, kenapa? Gitu. Di ruang tamu. Saya diam dah tuh. Saya tanya sama ayah saya nih, Kiai Sodri, emang kenapa? Coba kamu lihat di kamar itu ibu 24 jam di balik mukenanya nggak pernah dia buka. Coba bu, Maryam ini Maryam. Wajar Yusuf Mansur yang banyak maksiatnya, Yusuf Mansur yang banyak dosanya, ketutup sama ibadah dan doanya orang tua. Lalu saya masih wangi nih. Bila ada yang ngomongin 1, 2, ya udah kalah dah, tetap wangi dah. Enggak, bener tetap wangi. Buktinya nih masih banyak yang mau minta foto kan. Coba saya ke tengah habis sudah. Nggak selamat gera aja Ustaz. Tuh moto gua tuh bener. Nggak bohong. Hah? Apa kata ayah saya? An, kenapa kamu bisa begini? Saya diam. No, lihat ibu 24 jam di balik mukena doain kamu. Head enggak head, dia di mukenanya, di sejadahnya. Saya lari bu, nangis demi Allah. Saya nangis, saya lari ke kamar. Saya ucapin salam sambil nangis, saya peluk. Itulah pertemuan pertama saya sama ibu setelah keluar dari penjara tahun 98-99. Saya bilang, Bu, assalamualaikum, jaman balik. Dia begini dong nih. Subhanallah. Bu, eman balik, diem aja. Dia kata mimpi itu. Dia kata ngelihat saya itu ngimpi. Karena kerjaan hari-harinya gitu. Deng, deng, deng. Oke, sekarang lihat. Terusan dari ayat itu. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Terus fattakhadat min duni hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Apa jawaban Jibril? Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiyya. Lahir Isa dari siapa? Dari Maryam yang kerjaannya kayak gitu. Bertahanus saya kerjaannya sama Allah gitu. Sampai Zakaria minta doanya sama Maryam kok. Hah? Di dalam surah Ali Imran kan bingung Nabi Allah Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Begitu dengar Maryam ngomong innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, langsung terperanjat Nabi Allah Zakaria, tersadarkan lebih sadar lagi, beriman lebih beriman lagi, apalagi nyadar ada makanan yang selalu datang padahal tidak ada orang yang datang. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surah Al Imran, hunalika da'a Zakaria rabba. Disitulah kemudian Nabi Allah Zakaria
berdoa. Bahkan menurut para mufassir, berdoanya di tempat berdoanya Siti Maryam. Siti Maryam kemudian menghasilkan anak seperti Isa. Isa jadi begitu karena memiliki dengan izin Allah ibu seperti Maryam. Lah sekarang kita lihat kita, pantas enggak anak susah? Iya pantas. Pantas nggak anak bandel? Ya gitu. Pantas nggak anak kalau dipanggil nggak nengok? Diam aja. Diam aja. Mau jadiin bubur nih, gitu. Anak udah jadiin bubur, mau dimasukin lagi katanya. Bandel banget, dipanggil nggak nengok-nengok. Lah sekarang bagaimana mau nengok? Allah manggil nggak nengok-nengok. Lalu azabnya kita sebagai orang tua yang bandel ini gimana? Bentuknya anak, bentuknya kadang-kadang cucu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita kembaliin pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan untuk menghukum orang lain. Oh si anak tuh bandel, oh bapaknya. Enggak begitu. Itu buat kita, bukan alat ukur orang lain. Siti Maryam didatangin Jibril dalam keadaan sendiri, nggak pernah ada yang datang dan tidak dikenal. Dia bilang, in kunta taqiyya. Kamu siapa kalau kamu ini laki-laki? Nggak pantas ada di kamar saya, kata Siti Maryam. Tapi kata laki-laki ini apa? Aku bukan laki-laki, aku adalah Jibril, diutus oleh Allah untuk mengabarkan engkau wahai Maryam, engkau bahkan punya anak gulaman zakiyah. Belum lahir udah distempel zakiyah, belum lahir. Lah ilmu kedokteran ternyata berkata begitu juga. Kalau ibu dokter, insya Allah, dan gen ibu itu kuat, insya Allah, maka anak akan punya gen dokter. Turunan-turunannya notaris terus. Ngapain? Karena atasnya notaris. Ada tukang soto, bawahnya soto gitu. Kewarisan sama anaknya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tukang soto juga keren. Ada yang guru ngaji ke bawah, guru ngaji gitu. Ada yang kosidahan sampai bawah kosidahan gitu. Ya bicara gen kan, bicara nasab. Nah betul. Ini ibu bapak yang dirahmati Allah, terutama para ibu yang hadir, para ustazah, mohon saya dikoreksi. Isa memang Isa kehendak Allah. Kehendak Allah, buktinya ada ayatnya. Ayat seterusnya kan begitu bunyinya. Qalat anna yakunu li gulam. Gak mungkin, kata Maryam, gak mungkin saya punya anak. Bagaimana saya disentuh juga enggak, di toel juga enggak pernah. Boro-boro saya berhubungan badan, saya tidak menikah, tidak ketemu laki-laki, tidak disentuh. Kalau tidak ketemu enggak lah, disentuh. Anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Dan aku bukan pezina. Tapi kata malaikat apa? Menyampaikan firman Allah, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Nih lihat, wa kana amran maqdiyya. Itu sudah ditetapkan. Nah kan bahaya Bu kalau anak ditetapkan jadi maling. Mungkin kehendak Allah Pak. Bahaya kan kalau anak ditetapkan menjadi orang enggak benar, orang jahat. Bahaya kalau sudah wakana amrum maqdiyah. Wah sudah selesai itu. Mau diapain nggak? Nggak bakal bisa. Cuman satu yang bisa, dia sendiri. Allah yang punya ketetapan, maka dia sendiri yang kemudian merubahnya. Fahamalathu fa'aja'ahal makhadu. Kemudian kuli washrabi wa qarri aina. Dan seterusnya sampai kemudian cerita lahirlah Isa ibnu Maryam. Lahir nih Isa. Dari kecil Isa kita lihat. Kalau tadi kan Yahya kan? Ya Yahya. Ayo ikutin saya. Khudil kitab biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Sekarang kita lihat Isa. Bedanya apa? Bedanya Yahya yang ngomong bukan Yahya. Ada yang datang. Ahlan. Ibu. Udah sarapan udah? Belum.
Alhamdulillah saya mau udah komplit. Pagi-pagi udah dikasih nasi uduk. Gimana 2020 mau six-pack ini? Nggak jadi-jadi. Nasi uduknya bikin nambah terus. Allahu Akbar. Boleh lihat nih, Yahya bukan dia yang ngomong, ya. Tapi Isa dia yang ngomong. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Maryam hamil, kemudian mengasingkan diri, kehamilannya bertambah besar, lahir kemudian Isa. Isa diperintahkan oleh Allah SWT dibawa oleh Maryam kembali ke kaumnya di Yerusalem. Begitu kembali ke kaumnya, wah, Siti Maryam dicaci, dicerca, dihina. Ya, nih anaknya orang besar, Putri Imran, ya. Tiba-tiba datang nggak ada suaminya, bawa anak. Luar biasa tuh hinaannya. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyya. Tapi kemudian Maryam bilang, fa asyarat ilaihi, tanpa kata-kata mengisyaratkan kepada Isa agar Isa menjawab. Makin marah itu orang-orang, makin marah. Makanya ini yang dianut oleh Kiai Sodri, dianut oleh sebagian juga sama saya masih belajar sama Kiai Sodri. Haikal, Haidar juga lagi belajar sama bapaknya Kiai Sodri, sama saya bareng. Kadang-kadang nggak perlu kita yang ngomong, udah biar aja ntar ada orang yang ditunjuk oleh Allah ngomong bela kita. Terjadi sama Maryam. Kata Allah apa? Kamu Maryam jangan ngomong. Falan ukallimal yauma insiya. Jangan ngomong. Maryam bilang, bagaimana nanti aku harus menjawab? Tenang, aku siapin, kata Allah jawabannya. Bukan kamu yang menjawab. Dan terjadi. Fa asyarat ilaihi. Qalu, makin nyap-nyap tuh orang-orang. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kamu nyuruh bayi ngomong, tiba-tiba bunyi tuh Isa. Bunyi. Nah kalau kita bunyinya apa? Gedung bunyi, tanah yang makin lebar bunyi, istri yang makin banyak bunyi, anak-anak sebagian yang lain. Ya begitu. Ada orang dituduh nggak laku, ternyata malah bininya banyak. Ada yang dituduh miskin, malah kerjanya beli-beli tanah. Ada yang dituduh blow on, malah jadi dokter di Harvard. Ada yang dituduh nggak laku, malah tampil di TV. Kita dulu ngeledekin ustazah yang satu itu, malah nongol di TV. Ada dua loh ustazah yang begitu yang lagi di TV hari ini. Dulunya kayak apa? Nggak laku di majelisnya. Mati itu orang-orang yang ngeledekin. Tiba-tiba muncul di TV. Mau ngomong apa? Ya begitu emang. Begitu emang. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Nggak bakal pergi haji loh, gitu. Sampai budak lo nggak bakal pergi haji, gitu. Nggak taunya keluarganya semua dipergiin haji sama dia. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anak lo nggak bakal jadi, gitu. Nggak taunya cucu-cucunya dia sekolah sama anaknya. Di sekolah anaknya, digratisin lagi. Nah banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Banyak. Makanya jawabannya jangan omongan kita. Betul kata Kiai, jawabannya adalah prestasi. Ntar mereka yang menjawab. Isa-isa kita itu adalah apa? Prestasi-prestasi kita. Nih lihat, ikutin. Fa asyarat ilaih. Ayo. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala
inni abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani. Panjang nih. Panjang ya. Kepanjangan. Yang bisa Ustazah doang. Wa ja'alani, rame lagi, mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam. Kesebut itu si Yusuf anaknya Umi kesebut dah. Kesebut padahal dia nggak ada yang kenal. Tapi pasti kesebut. Dzalika Isa bin Maryam. Siapa tuh? Hekal anaknya Umi Mahwa kesebut. Tapi kesebutnya kayak gimana? Dua-dua mesti usaha kalau kita. Kalau enggak pengen tuh anak usaha, mesti habis-habisan emaknya kayak Maryam, mesti habis-habisan bapaknya kayak Zakaria, gitu aja. Pilihannya gitu. Kalau kurang ya mesti berdua. Kalau udah jatuh cucu ya 3 generasi mesti serius nih. Kakek neneknya ya, kemudian bapak ibunya, ama cucunya mesti bener-bener semua jalan. Kalau udah terlambat. Tapi kalau belum, maka jadilah Maryam dan jadilah Zakaria. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya. Saya seperasaan saya seumur hidup baru ini nih ngaji sama ibu-ibu habis subuh. Biasanya pengajian habis subuh, maaf ya bapak-bapak, ini ibu-ibu. Allah, kapan-kapan saya undang ke pesantren Darul Quran ya. Pokoknya nggak usah mikirin bus, nanti bus disiapin sama Umi Mahwa. Dia yang saya nggak usah mikirin makanan ya, makanan kita siapin ya, piringnya. Makanan dari Umi Mahwa. Mi bawain ke pesantren. Jegal ya, Kiai Sodri bawain ke pesantren. Bang Haji enak. Nanti duduk bareng penghafal Quran. Kemarin udah didoain sama Kiai Sodri, ya Masya Allah. Ya Muyassir. Wah itu ya Mudabbir, ya Musahil. Anak-anak udah diijazahin. Nih ibu-ibu mah udah pasti jadi pakaian sehari-hari. Amin. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu bisa datang ke pesantren Darul Quran, mendoakan. Ya, dan benar-benar nggak ada terlambat. Saya sama istri saya bilang, Mama, Papa jadi Zakaria, dalam tanda petik ya, Mama jadi Maryam. Dan alhamdulillah ya, so far nggak mengecewakan loh. Ya segitu-gitunya wirda gitu, ya segitu-gitu itu wirda gitu, netes gitu. Ada keizah, ya habis jalan. Masya Allah. Ini kita dulu. Jalan sama saya mulu. Iya, Ali kitab kuning. Oh, di jalan sama saya mulu. Masya Allah. Masih saya bapaknya kiak-kiak kan. Iya benar. Kan lupa hari amal banyak orang kaya. Iya benar. Lantai 4 di satu. Siap. Ini Kiai Izzat nih, guru saya. Dia bacanya kitab kuning, saya bacanya kitab catatan utang. Beda. Bon kalau saya bon bangun kelas, bon bangun masjid. Beda. Sallallahu Sallallahu
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Isa luar biasa tuh, sebelum lahir loh disetempel dan dia ngomong. Apa katanya? Inni abdullah, aku hamba Allah. Dari lahir udah jadi hamba Allah. Emang gampang jadi hamba Allah? Susah, Bu. Kita kan ngakunya doang, saya hamba Allah, Pak Ustaz. Allahnya ngaku nggak? Main ngaku-ngaku aja lo hamba Allah. Allahnya ngaku apa enggak? Ya kayak kita bilang, saya temannya dia, siapa bilang teman gue, enak aja lo gitu. Lah coba, ngaku emang gampang. Tapi diterimakah pengakuan kita? Belum tentu. Lah ini dari kecil, dari orok, masa bukan dari orok, masih merah ya kan? Masih dibuayan, sobia, masih dibuayan. Tapi udah hamba Allah. Qala inni abdullah. Satu, ataniyal kitab, megang kitab. Coba yang gede-gede kayak kita aja nggak megang kitab. Megangnya WA mulu, WA, scroll terus. Cakep nih cakep, di-share ke grup. Kadang-kadang nggak pakai dilihat lagi, di-share, peng gitu kirim aja. Tapi Aisyah apa yang dia pegang? Kitab. Yahya kitab. Lihat Yahya, ayo ikutin. Khudil kitaba, ayo. Siapa itu? Yahya. Ataniyal kitaba. Siapa itu? Isa. Dua-duanya megang Samsung, iPhone. Kerjaannya belanja, cakep nih gitu. Tapi dia berdua beda. Yang satu kitab, yang satu kitab. Kenapa? Karena bapaknya megang kitab, ibunya megang kitab. Yang satu ibunya ahlul kitab banget. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Wa ja'alani nabiyya. Yuk. Belum lahir udah disebut nabi. Ini yang saya bilang tadi, belum lahir udah disebut dokter. Udah dapat julukan dokter, dokter cilik. Ntar kayak mamanya nih bidan hebat gitu. Nih kayak mamanya nih nanti bakal lebih hebat dari mamanya nih. Itu kan wajah alani nabiyya. Dari lahirnya udah digadang-gadang. Besok nih jadi ulama besar. Belum lahir udah digadang-gadang. Belum lahir. Itu yang saya bilang, di kehidupan sehari-hari ada orang belum bangun, udah jadi bangunannya. Bu, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ada orang belum bangun, udah jadi bangunannya. Karena kata Allah apa? Nggak usah direnovasi, kamu pindah aja. Aku udah bikinin rumah buat kamu. Udah yang ini aku robohin. Bener dirobohin sama Allah. Ada truk mundur, habis. Kenapa begitu? Karena orangnya bersedekah sebelumnya. Nih, itu yang namanya bangunan belum dibangun, udah jadi. Itu liya wajah alani nabiya atau watanil kitaba. Watanil kitaba wajah alani nabiya. Wajah alani mubarakan aina makuntu. Wa usani bis salati wa zakati madumtu hayya. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Sebagai penutup ya saudari, ini saya lihat nih ibu-ibu banyak yang belum pergi haji, betul nggak? Siapa yang belum pergi haji? Mana orangnya? Satu nih, inget nih, satu. Ayo ikutin. Satu. Kurang minta. Emang bener. Orang nggak pergi haji sebabnya satu. Ayo. Satu dulu. Orang nggak pergi haji. Orang belum pergi haji. Orang susah banget pergi haji. Orang lama banget nunggunya pergi haji. Nomor satu, kurang minta. Benar apa benar? Benar apa benar? Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Iya mana? Coba. Oke, siapa yang tadi pagi sholat subuh dan berdoa supaya pergi haji? Bohong, bener nih. Alhamdulillah. Kalau bener alhamdulillah.
Oke, siapa yang tadi malam sholat isya? Oke, siapa yang berdoa supaya bisa pergi haji? Yang bener nih. Terusin mundur lagi, maghrib, mundur lagi, asar, mundur lagi johor, mundur lagi kemudian subuh. Terus selama seminggu kemarin kita catat berapa kali kita minta sama Allah pergi haji. Mau, gue nanya doa apa enggak? Bukan mau. Ibu, saya nanya doa kagak selama seminggu gitu. Doa yang bener lah gitu. Nih doanya kadang-kadang gini. Nih kita berdoa memang, tapi doa ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Itu yang disebut berdoa. Enggak dong. Yang disebut berdoa fatakhadat min dunihi hijaba. Gitu. Yang disebut berdoa ya kayak Zakaria begitu juga, kayak Maryam. Kita kan enggak. Apa ya itu bercucuran air mata? Sampai gak keluar kata-kata. Ada yang begitu? Ada. Kapan? Hari perceraian. Iya begitu. Hari hilang mobil, maling bego dasar. Wah. Maling pas BPKB udah dapat asuransi belum diperpanjang, maling bego, nangis itu, minta sama Allah. Kapan nangis? Ketika anak ditangkap sama direktorat narkoba. Nah, itu kita nangis. Tapi kalau doa kayak haji gitu, kayaknya mah biasa aja gitu. Enggak. Perhatiin deh, orang yang doanya kabul nih, yang kebayang-bayang gitu, Mekah kayaknya di depan mata gitu. Ngelihat musola kayak Masjidil Haram gitu. Sampai ke ngimpi-ngimpi, itu deket tuh, deket ngegabruk, bruk gitu, jatuh. Orang lagi tawaf dia ngimpinya. Nomor satu, ayo. Nomor satu. Kurang minta. Ayo mana? Nomor dua. Kurang sedekah. Lah minta aja susah, apalagi ngasih. Minta susah, apalagi ngasih. Dan ini urusan apa aja? Nih ibu-ibu nih, ada yang belum punya rumah, ada? Mana coba yang belum punya rumah, mukanya mana? Mau gua tandain nih. Tuh dua. Ibu belum punya rumah, belum, benar. Nih yang kerudung apa namanya nih? Belum punya rumah, ibu, benar. Oke. Terus sekarang tinggal di mana? Tinggal di mana? Kontrak. Masih berapa bulan kontrakannya? Gue mau bayarin. Ini bener nih. Diam, saya mau nanya. Tinggal berapa bulan kontrakannya? Oh, Tanah Garapan. Kalau masih ada sisa kontrakannya nih, misalnya kita udah nyewa setahun, kan baru Februari nih, baru jalan 2 bulan. Bu, ibu pulang dulu ke rumah orang tua. Suami suruh jadi merbot di masjid mana kira? Terus rumah kontrakan yang sisa 8 bulan kasih orang sama isi-isinya. Oh iya. Oh, udah bener, injak merah, pang udah. Injak sampai 0. Insya Allah bu, susah tuh hidup ibu. Gimana? Orang susah tambah lagi susahnya. Iya begitu sedekah mah. Siapa yang udah punya duit buat pergi haji? Ada yang 5 juta, 10 juta. Saya tanya, sampai kapan lo berangkat? Nggak jelas. Pengen jelas? Pengen. Ambil tuh duit, bagiin aja udah. Yang begitu. Coba ibu-ibu yang belum pergi haji, mana tuh, angkat tangannya. Nah, cincinnya tuh copot. Ngapain pegangin? Kata yang sebelah gini, gue udah tahu nih. Kalau yang ceramah Yusuf Mansur gini modelnya. Makanya gue mah nggak bawa cincin itu. Salah ustazah. Orang kalau kenal saya, dia malah bawa sedekah.
Orang kalau kenal saya dan nggak ada jatuh buruk sangkanya, dia malah bawa sedekah. Ustadz, tolong terima sedekah saya. Emang kenapa bu? Saya belum punya anak. Ustadz, tolong doakan saya. Udah 7 kali ganti suami, saya masih punya utang. Ada 7 kali ganti suami. Parah banget. Hei, siapa yang belum punya mobil? Ada yang belum punya mobil? Pertanyaannya, punya motor nggak? Kalau punya motor, motor geser. Nggak punya motor, motor siapa kek? Ambil geser. Saya nggak punya motor, punya sepeda nggak? Gitu. Nggak punya sepeda, ya apa kek? Ya apa kek? Kulkas kek, TV kek. Nih sebagai penutup, ya, saya punya prinsip kalau ngaji, kalau kita nggak sedekah nggak lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Emang sebagiannya susah, tapi yang lebih wajib sedekah mah yang susah. Oleh yang kaya mah dia sedekah nggak berasa, sebab akan tambah kaya. Tapi kalau yang miskin begitu dia sedekah, bang, insya Allah naik. Bener, pulang dari sini sedekah, insya Allah ribut sama suami. Mana duit tadi? Lu sedekahnya nih, tadi kan ada si Mansur kan, si Mansur Mansur disalahin. Bu, ini cerita yang tadi. Ada orang nih, waja'alani nabiyya. Dari sebelum lahir jadi nabi. Dari sebelum ada orangnya udah dikasih kitab. Kalau kita tanya, dari mana megangnya Isa? Isa dari mana megangnya? Tangannya belum bisa megang. Kau udah wa'ataniyal kitaba. Yahya, kau udah disuruh khudil kitaba. Ini yang saya bilang tadi, ada orang belum ngebangun, udah ada rumahnya. Kenapa? Karena emang nggak perlu bangun. Nggak perlu bangun. Saya lewat jalan menuju masjid, ada tetangga lagi rumahnya macet 2 tahun 3 tahun begitu aja. Rumah batu bata belum diplester. Saya tanya sama dia, Ji, emang kenapa yang di rumah nggak diterusin? Duitnya habis. Salah elo sih, duit jadi al-hayyu al-qayyum. Jangan, yang al-hayyu al-qayyum itu Allah, jangan duit. Udah Ji, ente baca al-mulk tiap malam, waqiah pagi sore, tambahin ar-Rahman, tambahin Yasin bainal maghrib wal isya. Insya Allah mudah-mudahan nih rumah ente jadi sendiri. Ntar keluar semen, gitu. Serius, bener. Kipas angin nggak beli, blang muncul kipas angin. Pokoknya tuh kayak dari bumi, plak 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 muncul semua. Alhamdulillah bu, 2-3 tahun rumah itu tetap kayak begitu. Jangan salah. Kenapa? Kata Allah, aku malu ngebetulin rumah kamu. Kalau rumah kamu betul juga rumah kamu kecil. Aku malu ngerapiin rumah kamu. Kalau rumah kamu rapi juga kecil. Bagaimana wahai hambaku, aku beri yang lebih baik daripada yang kamu minta. Pindah kamu ke seberangnya, rumah itu yang buat kamu. Shallu ala nabi. Asik. Sebagai cerita penutup, izin Allah Subhanahu wa taala, ada orang sedekah 5 juta. Pengen banget rumah jadi. Dengerin Yusuf Mansur di Antep, kayaknya kok ngomong enak banget. Sedekah dapat, sedekah dapat, sedekah dapat. Lah saya bilang, ya buktiin aja. Buktiin aja. Kalau saya terima duit dari ibu-ibu yang sedekah, saya salah. Duit ibu sedekah saya nggak terima, saya nggak bawa, haram, pantang saya bawa duit ibu bapak. Yang saya bawa duit dari Kiai Sodri. Itu aja. Dari tuan rumah. Ya masa gue impas-impasan datang. Bercanda bu ya. Enggak, saya emang nggak minta duit sama Kiai. Nggak, ngapain, gue minta mobilnya aja ntar yang lebih tinggi. Bu, ini orang sedekah 5 juta. Duit itu 5 juta, 5 jutanya. Pertanyaan saya, cukup nggak bangun rumah? Enggak, dia sedekah tuh. Ngikutin ustadznya Yusuf Mansur dengan izin Allah. H-1 tetangga datang, bantuin saya ya mas, bantuin saya ya mbak. Mendadak yang saya pesen catering nggak bisa,
kemudian nanganin catering. Jadi tuh tetangga ngerang-ngerahin orang kampung, bantuin dia masak. Salah satu yang dipilih adalah ya tetangganya. Maka jadilah dia sama istrinya, sama anak-anak perempuannya bantuin masak. Ketika lagi keluar itulah mobil truknya Pak Budi, temen kami dengan izin Allah di Cikarang, remnya blong. Pernah dengar kan daerah-daerah apa gitu, Purwakarta apa gitu. Itu mobil Bu mundur, wudang. Nabrak mobil yang orangnya sedekah 5 juta. Haji Budi datang. Apa kata Haji Budi? Ya ini mah susah diperbaiki. Udah ntar saya yang bangun semua. Allah. Ayo Bu, sedekah. Tadi tabrak truk. Gue males banget. Iya kan cara beda-beda ya nggak? Ada yang begini, ada yang begitu. Yang penting kan kita selamat, rahasia rahasia Allah. Ayo, siapa yang pengen anaknya jadi hafiz-hafizah? Mana yang jadi hafiz-hafizah? Ini udah mulai nggak mau ngacung nih. Ntar gue disuruh sedekah. Hei, siapa yang pengen anaknya jadi soleh-soleha? Siapa yang pengen kemudian punya rumah bukan cuma di dunia tapi di surga? Siapa yang pengen pergi haji ke Baitullah? Siapa yang pengen umroh tahun ini juga? Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala. Ayo kita sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa duit hari ini, duit hari ini. Yang ada di rekening, insya Allah tanemin di otaknya. Oke Ustadz, Bismillah, minggu depan saya mau sedekah. Dan tolong dicatat, saya tidak akan bawa sedekah ibu bapak semua, karena saya nggak pernah tahu sedekahnya kayak apa. Jangan percaya kalau ada orang ngomong Yusuf Mansur itu makan duit sedekah. Gue makan nasi, tahu nggak? Masa gue makan duit? Insya Allah. Ibu-ibu jadi saksi nih, nggak ada yang saya bawa. Insya Allah nggak ada yang saya bawa. Siapa yang punya penyakit ini, penyakit itu, beli sama sodako. Siapa yang punya kemudian keluhan ini, keluhan itu, beli sama sodako. Tadi tuh yang udah pada ngacung yang punya cincin, ngapain dipakai terus? Dari mulai gadis sampai ulang tahun perkawinan ke-27, cincin masih dipakai, nggak jadi apa-apa, betul nggak? Tapi coba dicopot, insya Allah jadi haji, jadi umroh, jadi anak doktor, jadi anak punya rumah sakit, jadi anak jadi lawyer, jadi anak macam-macam, insya Allah. Yuk, Bismillah. Mana sorbannya? Ini, pinjam sorban Ki. Ada? Enggak, ini sorbannya beda, sorban beda. Udah ini. Udah bener, dah sorban. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina. Masya Allah, Allahu Akbar. Wa asghilil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin. Wah, Bu Haji Asmaro banyak amat ini. Bisa ngipas ini. Siti? Oh iya benar. Siap. Nih persekot 1 juta dari Haji Titin Latifah. Habis ini 10 miliar. Jadi kita ke rumahnya ntar. Nih. Ini dari bos rumah. Wih. Properti 1 juta. Dolar, 1 jutanya dolar. Jadi udah insya Allah. Saya kalau mau apa-apa begitu aja udah. Bener. Kita makan di rumahnya. Iya bener. Saya nih ya mau pergi nih. Saya mau pergi ke Australia. Saya hitungin tiket berapa duit sih? Iya benar. Saya berlima nih mau ke Australia. Tiket pergi bisnis 50 juta bolak-balik. Terus saya berempat kan 200 juta. Saya injek aja dah, bang. 20 juta. 10% dari 200 juta. Alhamdulillah ada yang ngasih rizki gitu. Ukurannya malah bukan 200 juta, tapi 0,5 miliar gitu-gitu. Pokoknya jangan beli pakai duit sendiri, rugi. Jangan beli apa-apa pakai duit sendiri, rugi. Duit sendiri yang kurang, sedekah aja. Biar Allah yang cukupin dari mana aja jalannya. Allahumma salli ala sayyidina
محمد وأشبر الظالمين للظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشبر الظالمين للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Buat ibu-ibu yang pada pengen hajat khusus, silakan nanti datang ke guru kami, ke Kiai Sodri. Itu biasa kok. Saya juga begitu. Saya masih begitu. Saya datang ke kiai-kiai saya pribadi. Ada kiai saya jual mobil 100 juta. Kiai, kenapa jual mobil? Ini mau bangun toilet, ya, bismillahirrahmanirrahim. Mobil saya beli 200 juta dan kiai saya ganti mobilnya dengan mobil yang baru. Belum nyampe rumah saya, belum nyampe rumah, udah ada telepon dari orang minta jadwal. Ya, minta jadwal. Kelihatannya kan kayak kagak ada urusan sama mobil kan? Apa kata yang minta jadwal? Dadakan nih Ustadz, afwan, malam ini juga bisa. Boleh malam ini, oke. Aneh jemput Ustadz. Aneh jemput Ustadz. Adalah nggak usah, aneh udah punya. Yang ini mah antum belum punya. Yang ini mah antum belum punya. Nggak usah. Udah nggak usah. Aneh begitu. Jangan, mobil ini pasti ada. Apa coba? Mobil Alphard putih yang zaman dulu masih langka buat saya. Saya belum nyampe rumah tuh kabar udah datang. Lah kan itu jemputan Ustadz. Ntar dulu nih ceritanya nih. Begitu kemudian saya jalan ke rumah yang punya hajat, saya ceramah, apa kata dia? Ustadz, mobil ini kelihatannya pantas sama antum, pakai aja. Allah. Tuh, sedekah mah udah nggak bohong dah udah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi Zakaria, amin. Kita bisa menjadi Maryam, amin. Dan kita bisa insya Allah terus bersedekah sepanjang umur kita insya Allah. Saya kembalikan kepada guru kita Kiai Sodri. Bohong, nanti busnya saya siapin, saya yang bayarin. Nanti makannya, iya, Betawi mah, insya Allah. Makanan tinggal saya yang siapin. Ya, istri saya kalau masak nggak pernah mengecewakan. Garang asemnya top bener. Iya. Ini bener. Tapi 2000 orang ini bakalnya. Nggak apa-apa, baru 2000 orang. Ya nggak? Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya kembalikan ke Kiai Sodri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.